Keluarnya Hasto Kristianto dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan tangan terborgol dan mengenakan baju tahanan memberi pesan yang sangat berarti bagi kita bahwa hukum telah mengalahkan Hasto Kristianto. Bagaimana kita membincang kemenangan hukum atas Hasto Kristianto ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ketika kita bicara tentang penegakan hukum, selalu saja ada upaya untuk bisa lolos dari penegakan hukum itu. Itulah yang dilakukan oleh Hasto Kristianto ketika ia telah gagal dalam usaha pertamanya ketika pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak, dan kemudian ia merencanakan untuk pra-peradilan kedua. Hari ini kita mendapatkan kabar bahwa KPK menunjukkan tajinya yang luar biasa. KPK menunjukkan keberanian di tengah-tengah kekuatan Hasto Kristianto yang ditunjukkan ketika ia membawa seluruh kader PDIP untuk menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberi pesan bahwa Hasto Kristianto masih eksis dan ia masih punya kekuatan atau power dengan menggalang massa yang besar untuk menunjukkan bahwa ia benar dan ia tidak bisa dipersoalkan secara hukum. Namun, apa yang bisa dinyana ketika ia keluar dari gedung KPK dengan tangan terborgol dan mengenakan baju tahanan, itu memberikan simbol yang sangat kuat bahwa hukum telah memenangkan kontestasi dalam rangka mencari dan menemukan kebenarannya atas kejahatan yang dilakukan oleh Hasto Kristianto. Memang proses masih akan kita lihat ke depan. Bagaimana upaya dari kuasa hukum Hasto untuk membuktikan terbalik bahwa Hasto tidak bisa ditersangkakan, apalagi hari ini statusnya sudah menjadi tahanan KPK. Namun terlepas dari semuanya itu, rasanya Hasto Kristianto perlu memikirkan ulang bahwa hukum telah ditegakkan atas kasus yang diarahkan kepadanya. Dan karena itu, ia tidak boleh lagi main-main dan menyepelekan proses hukum ini. Biar hukum pada akhirnya menemukan jalan kebenarannya. Kalau memang hukum berpihak pada kebenaran, pastilah Hasto Kristianto akan melihat akhir dari proses ini di mana ia akan ditentukan nasibnya. Dan pada akhirnya, hukum juga yang akan ditegakkan dalam rangka kita melihat kepastian-kepastian hukum atas siapapun yang bersalah dan semuanya sama di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang telah dilakukan. Dalam konteks yang lain, teman-teman, apa yang dilakukan KPK hari ini itu juga memberi pesan yang sangat tegas bahwa reformasi dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah tidak bisa ditahan lagi. Upaya untuk mempercepat proses reformasi dalam tubuh PDIP menjelang Kongres PDIP itu adalah langkah terbaik, antara lain dengan secepat mungkin mengganti sang sekjen Hasto Kristianto dari status tersangkanya, bahkan kini sudah menjadi tahanan resmi KPK. Karena itu, teman-teman, marilah kita melihat bagaimana dinamika proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Apakah memang KPK bernyali besar untuk menjadikan momen ini sebagai upaya untuk mengangkat kembali marwah KPK yang selama ini dianggap tidak berani untuk mencoba memperkarakan Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP, atau ini adalah sebuah waktu yang tepat untuk melihat bahwa proses penegakan hukum tidak boleh memandang bulu, tidak boleh bermain dengan kekuasaan politik. Karena hukum punya jalannya sendiri dan politik punya jalannya sendiri. Ketika penegakan hukum dilakukan, maka
salah satu targetnya adalah semua orang harus mempertanggungjawabkan proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks ini, Hasto Kristianto harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan oleh KPK dengan berusaha untuk menjadi seorang yang pada akhirnya ia memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Karena itu, mari kita tunggu reformasi dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan reformasi itu salah satunya tujuannya adalah mengangkat kembali marwah PDIP sebagai partai yang adalah aset bangsa, aset demokrasi.